Good evening, Gani. Yeah, evening. Okay, before we start our communication today, first maybe Gani can introduce herself before. Okay, so hello everybody. I'm Hanum Faikot. You can call me Hani. I'm the 4th semester student of ESP. Oke, thank you Kak Hani. Jadi kita bakal sedikit ngomongin tentang apa sih Ca-Oca dari Madura itu. Nah, pertama ada lompat tunya atau kalau ada kesopian lupa dek Gusti Allah. Nah, atau dalam bahasa Indo sendiri tertimbun atau digulung banyak harta atau kalah dengan kekayaan maka akan lupa pada Tuhannya. Menurut Kak Hani sendiri apa sih maksud dari peribahasa ini? Okay, jadi menurut saya pribadi, kebanyakan manusia nih, kebanyakan orang, tapi nggak semuanya, itu kalau misalnya udah punya banyak harta, ya semua bisa terpenuhi, dunianya itu kayak sempurna banget, itu pasti lupa ke yang telah memberikannya rezeki, lupa ke Tuhannya. Padahal seharusnya kok semakin kita diberi, maka kita harus semakin bersyukur, semakin banyak berbagi gitu. Nah, tapi ya sih kebanyakan yang kayak gitu. Iya, tapi nggak semuanya tapi ya. Oke. Okay. Nah, selain Ca-Oca tadi ada nih Ca-Oca juga yang berbunyi la ola la ala seketek jaran atau dalam bahasa Indonesia seperti ditendang kuda. Nah, menurut Mbak Ani sendiri arti tentang peribahasa ini dan apa sih kaitannya dengan masyarakat Madura? Oke, jadi maknanya itu kalau misalnya kita lihat dari masyarakat Madura, itu masyarakat Madura apapun pasti dikerjakan. Maksudnya ini dalam tanda kutip apapun dikerjakan untuk memenuhi nafkah untuk keluarganya gitu. Jadi mau itu kerja serabutan, jadi kuli bangunan, sampai buka warung 24 jam loh, itu kayak lama banget gitu. Itu pasti dikerjakan. Intinya demi keluarga. Betul. Iya, demi menafkahi keluarganya. Intinya keluarganya jangan sampai kekurangan gitu. Iya, betul. Setangguh itu ya masyarakat Madura banget. Nah, selain yang tadi ada nih yang ketiga, Ca-Oca tade alas tak berde macan. Nah, atau tidak ada alas yang tanpa macan. Kalau ini maksud dari peribahasanya apa? Oke, sesuai dengan salah satu katanya tadi macan, jadi kita bisa ibaratkan itu sebagai mara bahaya. Jadi seaman apapun tempatnya, se-safe apapun tempatnya, mau itu tempat paling baik pun pasti bakal ada bahayanya juga. Betul. Entah itu ada begal lah, malingnya sekalipun gak ada begal, gak ada maling, pasti ada orang yang bakal mencelakakan kita sebaik apapun kita, sebaik apapun tempatnya gitu. Jadi kita sebagai manusia harus pinter-pinter menjaga diri kita sendiri gitu. Terus stay berhati-hati dimanapun dan bersama siapapun. Ya, betul banget. ACC. Ya. Nah, terakhir nih, tak minta cuma atau tidak akan meminta bantuan mengangkat sesuatu ke kepala. Maksudnya dan apa sih kaitannya dengan masyarakat Madura yang sekarang ini? Oke, jadi itu diibaratkan kita sebagai manusia itu bisa dibilang sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Kita sekalipun makhluk sosial juga gak bisa bergantung ke orang kan, bisa kita gak bisa ini kita minta bantuan ke orang lain, kita gak bisa A minta bantuan, gak bisa B minta bantuan, jangan ya, meskipun kita makhluk sosial gitu. Jadi sesulit apapun kita, kalau misalnya kita masih bisa melakukan sendiri, itu kita harus kayak berkorban untuk diri kita sendiri gitu ya. Sama kayak orang Madura gitu, karena orang Madura ini tangguh juga mandiri ya, sesuai banget sama peribahasanya tadi. Jadi kayak selagi bisa berdiri sendiri, kenapa harus bergantung ke orang lain? Iya, benar banget. Kalau misalnya kita bisa melakukan sendiri, why not? Iya, kenapa sih sama orang lain? Betul. Jadi kesimpulannya mungkin Mbak Ani mau ada pepatah kata atau apa gitu buat penonton. Siap. Oke. Jadi tadi kan kita membahas tentang peribahasa Madura nih. Jadi peribahasa Madura itu tidak serta-merta diciptakan hanya untuk dibaca, hanya untuk diajarkan kepada anak-anak, pada orang-orang, enggak. Tapi peribahasa ini juga
terdapat nilai-nilai yang terkandung biar Betul. kita tuh belajar gitu. Dan juga dari peribahasa ini juga kita bisa menjadikannya sebagai identitas dan juga warisan budaya Madura gitu. Oke. Maybe just it. Terima kasih buat Kak Hani. My pleasure. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. See you Kak Hani. See you.